Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka pengabdian masyarakat. Yang kedua, sholawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju ke jalan yang terang benderang. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri acara pengabdian kepada masyarakat secara daring. Dalam hal ini, saya diberikan mandat oleh Ketua Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan sedikit pencerahan tentang iman dan takwa kepada Bapak Ibu sekalian. Namun dalam hal ini saya bukan satu-satunya yang mengerti tentang iman dan takwa, tapi marilah kita belajar bersama-sama tentang peningkatan iman dan takwa dalam rangka pandemi COVID-19 ini. Adapun iman dan takwa itu merupakan hal yang penting dan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Beriman kepada Allah yaitu merupakan kebutuhan dasar daripada umat Islam. Iman menjadi tiang utama sebagai sumber kekuatan untuk menegakkan agama Islam, yaitu agama yang satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman, seorang tidak akan bisa menerima agama Islam dengan sepenuh hati, sehingga tidak dapat menjalankan perintah Allah. Jadi iman itu adalah merupakan pegangan daripada umat Islam untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Adapun selain iman itu mesti dibarengi dengan takwa. Yaitu takwa adalah pokok landasan atau segala pekerjaan seorang muslim. Jadi segala pekerjaan seorang muslim itu harus dilandasi dengan takwa. Jadi karena kita bertakwa gitu, sehingga kita dapat mengatur aktivitas kita, apakah aktivitas kita itu merugikan atau memberikan manfaat kepada orang lain. Itu harus dilandasi dengan takwa. Jadi segala pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang muslim itu harus dilandasi dengan takwa. Sesuai dengan surat Al-Hujurat begitu. Orang yang paling baik di sisi Allah atau orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Nah, karena iman dan takwa seseorang atau hamba itu naik turun, itu maka kita harus berupaya atau berusaha untuk selalu mempertahankan iman dan takwa kita, atau bahkan untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Nah, bagaimana cara mempertahankan dan menaikkan iman dan takwa kita? Yaitu adalah kita selalu atau tetap
meningkatkan amalan-amalan ibadah gitu, sesuai dengan aturan agama Allah yang diatur oleh Al-Quran dan hadis. Jadi kita selalu berlandaskan iman dan takwa dalam menjalankan amalan-amalan untuk beribadah. Iman dan takwa sebaiknya harus selalu melekat dalam diri seseorang. Karena apa? Karena iman dan takwa itu akan membawa kita untuk berakhlak yang mulia, sebagaimana akhlak Rasulullah nantinya. Nah, orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, termasuk sudah meneladani atau menjalankan sesuai dengan akhlak Rasulullah. Nah, dalam Al-Quran dan Sunnah menjadi hukum aturan mutlak dari seseorang untuk meniti kehidupan menuju akhlak yang mulia. Jadi Al-Quran dan hadis itu harus selalu kita pegang gitu pada saat kita akan melakukan sesuatu perbuatan. Jadi apakah seperti tadi saya ulangi, apakah perbuatan yang akan kita lakukan itu nanti memberi mudarat atau manfaat kepada orang lain, maka kita selalu kembalikan ke Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau kita kembali ke Al-Quran dan hadis, insya Allah nanti kehidupan kita akan menuju ke kehidupan yang berakhlak mulia. Nah, untuk seseorang menjadi atau orang yang nantinya mempunyai akhlak yang mulia, itu oleh Allah itu tidak dibiarkan begitu saja, tapi akan melalui ujian hidup atau cobaan hidup. Ujian Allah kepada manusia bermacam-macam, dari hal yang berat atau ujian yang berat, sedang dan ringan. Ujian yang diberikan kepada Allah itu ada hal-hal yang menyenangkan kita, ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, bagaimana menyikapi ujian Allah kepada yang diujikan kepada kita? Yaitu kita harus tetap sabar. Jadi kita harus tetap sabar dan tetap melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita diuji yang tidak mengenakan sementara ini berupa pandemi COVID-19, itu kita harus sabar. Kita tetap melakukan perintah Allah. Dan Allah berfirman sesuai dengan yang ada dalam surat Al-Baqarah yang kurang lebih bunyinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, mudah-mudahan ujian yang kita alami sekarang ini adalah sesuai dengan kemampuan kita, tidak lebih berat dari kemampuan kita. Dan semoga Allah segera menghilangkan atau menyelesaikan ujian ini kepada kita semua, dan kita semua lulus. Harapan Allah kepada kita, mengapa kita diuji, tidak lain supaya kita menjadi hamba yang baik atau hamba yang berhasil gitu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Quran, manusia diuji
dalam bentuk sakit, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa. Sakit sudah biasa, gitu. Kita sakit, mungkin sakit panas, sakit flu, ada yang sakit diabetes, itu juga merupakan ujian. Ujian yang kedua adalah kekurangan buah-buahan, biasa juga kekurangan pangan, gitu. Kekurangan buah-buahan, kemudian kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu ada yang meninggal dunia. Nah, dalam hal ini Allah itu memberikan kabar gembira. Nah, kabar gembira. Apa yang diberikan Allah kabar gembira kepada kita? Yaitu berikan kabar gembira kepada mereka yang ditimpa ujian, akan tetapi dia tetap sabar dan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah juga. Bentuk ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harus disikapi atau kita sikapi tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus pula diyakini bahwa Allah nanti akan memberikan banyak kebaikan dan kenikmatan setelah ujian ini berlalu. Kita tidak tahu kebaikan apa dan kenikmatan apa yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Mudah-mudahan nanti semua akan memperoleh kebaikan dan kenikmatan. Amin. Nah, ujian Allah Subhanahu wa taala dalam pandemi Covid-19 itu tidak hanya kita terima di Indonesia, tapi orang seluruh dunia diberikan penyakit atau penyakit yang berupa virus Covid-19. Sementara ini belum ditemukan obatnya. Jadi orang-orang di seluruh dunia berlomba-lomba mencari obatnya atau vaksinnya untuk melawan Covid-19. Namun belum juga ditemukan. Atau mungkin juga sudah ada yang menemukan tapi masih menunggu uji laboratorium. Belum dapat digunakan. Itu artinya. Jadi orang yang terkena Covid-19 di seluruh dunia, beberapa atau banyak yang sembuh juga, tapi tidak sedikit juga yang meninggal. Orang yang terinfeksi Covid-19 mempunyai gejala mirip gejala orang terkena influenza, namun juga Covid-19 ini juga menyerang paru-paru. Jadi berbeda dengan influenza biasa yang tidak menyerang paru-paru. Katakanlah gejalanya sama, pilek, panas, batuk, sesak napas, itu kalau influenza biasa. Tapi kalau Covid-19 itu ditambahi dengan menyerang paru-paru. Jadi paru-paru kita itu dirusak oleh Covid-19 sehingga alveoli tidak bisa mengikat oksigen, dan akhirnya kita sesak nafas yang berat atau gagal nafas gitu, dan akhirnya meninggal dunia. Nah, itulah sedikit ilmu yang dapat kita sampaikan kepada diri saya sendiri dan pada umumnya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, dari yang telah saya utarakan itu dapat sedikit kita simpulkan. Simpulan yang pertama, sebagai umat Islam dalam menerima ujian Covid-19 harus kita sikapi dengan sabar dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berbuat baik kepada sesama dengan harapan Covid-19 nanti bisa diobati, dan
Allah Subhanahu wa taala akan membuat antibodi ke semua manusia untuk kebal terhadap COVID-19. Hal ini mudah, kecil bagi Allah untuk membuat antibodi kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua nanti diberikan kekebalan terhadap COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakini sesuatu makhluk tidak akan memberikan akibat apapun kepada makhluk yang lain kecuali atas izin Allah. Jadi kita tetap yakin bahwa tidak ada sesuatu yang memberikan manfaat atau mudarat kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun COVID itu ada, tapi kalau Allah tidak memberikan izin kepada COVID itu untuk memberikan mudarat kepada kita, ya kita tidak apa-apa. Atau bahkan kita mohon kepada Allah supaya COVID-19 itu akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, berdasarkan anjuran pemerintah, kita tetap melakukan atau menjaga protokol kesehatan dalam beraktivitas dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan manfaat dan barokah kepada kita semua sedikit yang telah kita sampaikan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.